Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Andar Purwanti dari SMA 1 Gunung Sindur sebagai pengamat, dan Pak Dedi Supriyadi dari SD Negeri Rumpin 3 sebagai coaching, dan Bu Tri Wahyu Marisa sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Bu Mansha dengan saya. Bu Risa. Bu Risa akan melakukan coaching kan? Iya, betul. Dengan Pak Dedi. Pada saat melakukan coaching, pasti ada keterampilan dari coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Marisa. Apa sih keterampilan dari coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Marisa? Baik, dari keterampilan coaching tersebut kan ada 3, Bu, ya. Mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan bertobat di sini, Bu. Nah, di sini saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif. Iya. Mendengarkan aktif. Berarti bagian kompetensi dari mendengarkan aktif yang spesifik seperti apa yang ingin Bu Risa kembangkan? Iya, jadi untuk mendengarkan aktif di sini saya menginginkan yaitu lebih banyak mendengarkan coaching berbicara, karena memang biar kita mengetahui bagaimana coaching ini permasalahannya apa, sehingga kita bisa mendorong untuk mendapatkan solusinya, Bu Andrea. Selain itu juga kita bisa fokus kepada coaching ini. Bagaimana saya bisa menghadirkan saya coaching dan bisa mendengarkan penuh tanpa melibatkan suatu perasaan saya ataupun apa. Jadi memang benar-benar itu permasalahan coach, dan nanti bisa memberikan dorongan untuk coach itu bisa memberikan solusinya untuk ke depan. Iya, berarti ada beberapa indikator ya. Ada beberapa indikator yang dicapai bisa pada saat Bu Risa mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif. Indikator untuk tercapainya mendengarkan aktif itu seperti apa? Yang ingin Bu Marisa capai itu seperti apa? Jadi itu tadi, Bu, saya menginginkan dan tujuannya tujuannya di sini supaya coaching ini bisa meluapkan semua perasaannya, bisa mendapatkan suatu hal yang dia rasakan ada di dirinya itu keluar semua, dan dia merasa lega, dia bisa berpikir jernih, sehingga dia bisa menemukan solusinya yang terbaik untuk dirinya. Oke, Bu Marisa, sukses ya untuk coachingnya dengan Pak Dedi. Ya. Nanti setelah coaching kita berbicara kembali. Oke, ya. Terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, gimana kabarnya nih Pak Dedi? Alhamdulillah. Tapi gimana kabarnya? Alhamdulillah, agak stuck dikit ya Pak Dedi ya saya. Anak-anak gimana Pak Dedi? Kalau anak-anak sekarang ini sudah pada masuk seperti biasa. Cuma ada ini, Bu, ini saya ada ganjalan yang belum tercapai. Makanya saya sengaja menghadap ke Ibu, dengan itu ingin ada solusi yang bisa saya lakukan. Diskusi lah, mohon waktunya Ibu. Baik Pak Dedi, nanti kita akan sama-sama berbincang ya Pak Dedi. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Lalu apa sih Pak yang tadi yang Bapak rasakan mengganjali hati, itu apa sih Pak, boleh diceritakan Pak Dedi? Saya ingin cara dengan Ibu menyampaikan ganjalan saya. Jadi di kelas itu, Bu, saya menginginkan itu, tujuan saya itu inginnya kelas itu kondusif. Oke. Terutama dari satu memang kebisingan, teriakan. Terus yang paling utama adalah anak ini ada yang kurang perhatian, sehingga dia itu suka
suka ngajak ngobrol temennya. Itu yang belum saya terpecahkan itu dari situasi yang memang belum kondusif itu. Kalau yang lainnya sudah saya bisa atasi, tapi dari beberapa itu satu tuh Bu, itu dari mereka itu terutama apa ya istilahnya sudah berbagai cara juga, tetap mereka itu melakukan seperti itu. Jadi akhirnya kan banyak yang terganggu teman-temannya itu Bu. Ya, mudah-mudahan dengan ya saya mendatangi meminta ibu waktunya itu berdiskusi agar bisa memecahkan nih solusi ya Bu. Baik. Jadi tadi Pak Dedi ingin suasana yang kondusif. Nah, kondusif di sini menurut Pak Dedi semuanya itu sudah terkondusifkan, tapi hanya satu yang belum kondusif. Iya, menurut Bang, ini kesempatan yang dimiliki Pak Dedi ini untuk mengkondusifkan seorang anak itu ada nggak kesempatan atau peluang itu ada tidak kira-kira? Peluang mestinya ada. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan dengan cara restitusi. Oke. Cuma memang waktu itu saya di restitusinya tidak sendiri Bu. Jadi bertiga gitu dengan lawan ininya, istilahnya lawan orang ngobrolnya itu saya bertiganya saya panik, saya restitusi. Nah, dengan beberapa hari baik. Tetapi kembali kepada semula lagi seperti itu. Nah, akhirnya saya identifikasi juga masalah itu dengan cara satu-satu sendiri-sendiri. Tapi hanya yang sifatnya yang sifatnya pokoknya aja gitu. Terus saya identifikasinya juga di waktu kerja kelompok. Saya udah lakukan di waktu kerja kelompok. Pada saat biasanya sebelum CGP saya ikuti, kalau ada yang ngobrol atau berisik atau bagaimana langsung saya tegur gitu di situ ya. Tapi sekarang ini saya diamkan Bu. Saya diamkan setelah bukan dalam artian kita diam, tapi tetap pembelajaran tetap berlangsung. Nah, begitu dibagi peran di dalam membentuk kelompok, nah disitulah karena dia selalu mengganggu temannya. Iya. Akhirnya mungkin pada saat saya memberikan penjelasan, dia tidak merespon belum paham, tidak memahami, sehingga peran dia pun dia tidak mengerti pada kelompoknya. Nah, disitulah kesempatan saya lakukan bahwa kamu pada saat nanti istirahat ada apa-apa ya di kantor. Nah, di situ saya lakukan restitusi sendiri. Nah, sampai saat ini belum ada hasilnya Bu. Belum ada hasilnya. Dalam artian belum maksimal lah gitu ya. Kalau gitu Mbak, dari skala ini kan Bapak udah tadi dari restitusi dan yang langsung itu restitusi tapi secara berkelompok. Di situ restitusi secara sendiri. Nah, dari beberapa macam caranya Bapak, itu Bapak dari skala 1 sampai 10. Kira-kira Bapak sudah ada di skala berapa ya Pak Dedi? Sekarang itu mungkin di 5 Bu ya. Masih di 5 ini. Masih di 5 saya. Karena belum nampak hasil yang signifikan dari apa yang sudah saya lakukan. Keinginannya Pak Dedi nih, ingin di skala berapa sih Pak?
Kalau keinginan sih 10 ya Bu ya. Bisa Kalau kondusif. iya, Iya. pokoknya inginnya 10. Tapi karena segala sesuatu itu membutuhkan proses ya Bu ya. Mungkin di skala antara 7-8 juga untuk ke depan mungkin dirasa udah merasa lebih baik lah gitu. Mungkin seperti itu karena ya itu tadi kita segala sesuatunya membutuhkan proses. Makanya sekarang ini pinginnya ke arah sana itu kita apa nih yang harus saya lakukan gitu. Harapan tadi 10, tapi minimalnya Minimalnya ya insya Allah. Nah, dari sekian kali Bapak proses pembelajaran, gangguan hambatan apa sih Pak yang sangat mengganggu Bapak dalam untuk meraih tujuan itu? Gangguan-gangguan ya? baik. Selama ini kalau hambatan untuk saya melakukan ke arah sana, tentunya dari sisi pertama waktu ya, waktu yang menjadi hambatan karena seperti yang sudah saya lakukan itu dari waktunya itu kita inginnya lebih konsentrasi kepada anak, tapi kita malah ada pekerjaan yang lain. Nah itu mungkin dari segi waktu. Terus hambatan kedua mungkin belum terciptanya kolaborasi ya antara rekan sejawat gitu. Ya mungkin itulah yang harus ditingkatkan. Tapi untuk komunikasi kepada pimpinan sih, alhamdulillah tetap aja berjalan. Bagus ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Berarti hambatannya tadi Waktu waktu ini karena sibuknya Pak Deddy dalam tugas lain tugas lain ya. yang diberikan ya, baik Tambahan ya. tugas tambahan lah. Ya. Sehingga waktu ya sebenarnya ingin juga ya ketemu dengan orang tuanya. Iya. Makanya ingin ketemu juga. Itulah hambatannya dari waktu. Kolaborasi sebenarnya kan kalau sudah aktif kolaborasi dari komunitas sekolah itu mungkin bisa terbantukan untuk menyelesaikan ke arah sana. Iya. Karena dengan keaktifannya rekan sejawat kita. Tadi Pak Deddy sudah ingin ke skala 78 kalau Ya, 10. Pak Deddy juga sudah tahu nih hambatannya ada di waktu dan kolaborasi ya Pak Deddy. Ya. Rencananya sekarang nih, jadi rencananya Pak Deddy untuk mencapai ketujuan itu apa ya Pak Deddy? Ya seperti tadi yang sudah saya katakan ya matang itu mungkin saya harus milih apa yang saya kerjakan pada saat diberikan tugas tambahan ya. Salah satunya itu. Terus kedua mencari momen yang tepat untuk ke orang tua ya, sebab kalau tidak ya mungkin antara kolaborasi dengan orang tua ini sangat sulit ya tercapai karena si anak itu kan butuh kasih sayang dan juga perhatian dari orang tuanya. Tidak mungkin bisa lepas ya dari sana. Mungkin itu Bu. Jadi di sini Pak Deddy yang pertama waktu. Ya. Bisa memprioritaskan kehidupan dengan prioritas. Ya betul. Yang kedua Pak Deddy ingin ke orang tua. Datang ke rumah orang tuanya atau bagaimana nih Pak Deddy? Paling tidak ada komunikasi ya. Ada komunikasi yang lebih insentif lagi dengan orang tua. Sebab yang kemarin itu mungkin dengan orang tua itu bersama-sama, ya, ini harus lebih fokus lagi mungkin.
Jadi terhadap bisa seperti berkunjung ke rumahnya, Oke. kan? Bisa lebih fokus lagi. Mungkin seperti itu. Berarti kemungkinan rencana aksi yang akan Pak Dedi lakukan dalam jangka pendek ini, yang pertama itu tadi ya Pak, Ya, datang ke rumah orang tuanya orang dulu. tua. Jadi Pak Dedi yang datang ke rumahnya, terus bisa ngobrol dengan orang tuanya mungkin Pak Dedi. Ya, Iya. Nah, ada nggak sih Pak? Kan dulu nih, kalau tadi kan komunikasi Pak Dedi berjalan dengan bagus ya, cuman kolaborasinya yang kira-kira ada tidak Pak rekan guru yang bisa membantu membacakan masalah ini di lingkungan Pak Dedi atau untuk khusus untuk anak ini? eh, kalau rekan guru mungkin bisa hampir semua ya, Bisa semua. bisa semua. Tapi diantaranya itu mungkin yang lebih dekat dengan rumah dia. Oh gitu. Sebab kalau dekat dengan rumah dia kan situasi kesehariannya si rekan sejawat saya itu lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham dengan kondisi-kondisi di rumahnya ya, terutama dengan orang tua. Kalau saya memang jauh ya, ya itulah inginnya ada kolaborasi dengan rekan sejawat ya dalam sebagai komunitas di sekolah lebih tingkatkan lagi. Oke, ada berarti ya Pak ya rumahnya dekat ya? Ada Ada. kebetulan. Tapi alhamdulillah nanti sudah bisa ya Pak ya terpecahkan jadi Bapak sudah memprioritaskan waktu. Ya. Bapak sudah mendapatkan rekan sejawat ya Pak ya. Iya. Berarti sebelum setelah ini nih, setelah kita berbincang-bincang nih Pak, Pak Dedi kira-kira sudah mendapatkan solusi atas masalahnya Pak Dedi tadi atau belum Pak? Alhamdulillah jadi terbuka ya dengan adanya ya saya ngobrol dengan jadi pemikiran saya malah terbuka ya. Saya mendapatkan oh iya saya punya rekan sejawat yang dekat rumahnya, itu yang baru terpikirkan oleh saya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin salah satu yang harus saya lakukan di saat-saat ini mungkin salah satunya itu ya dengan rekan sejawat yang satu kampung yang dekat dengan siswa itu. Di sisi lain ya memang harus memilah-milih tugas tambahan ya untuk mengefektif dan efisienkan waktu yang saya biasa setiap hari. Iya. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa ini. Jadi ada inspirasi ya. Baik, Pak Dedi, berarti ini udah dapat sama ngobrol sama temennya kapan ya? Mungkin secepat ini ya. Paling tidak kalau sekarang hari Jumat ya hari Senin. Udah langsung aksi ya. Oke. Mungkin ada beberapa hari ini saya bisa merencanakan terlebih dahulu apa yang nanti saya lakukan, saya aksikan di ya secepat mungkin. Berarti insya Allah hari Senin ya Pak ya? Insya Allah Ibu. Ya. Baik, terima kasih nih Pak Dedi. Kita sudah ngobrol, alhamdulillah sudah dapat solusinya ya Pak ya. Dan semoga seminggu lagi kita bisa ngobrol lagi. Amin. Udah sampai mana tadi apa yang aksi-aksi yang Pak Dedi lakukan dan semoga ada perubahan Pak Dedi pada anak. Baik, terima kasih ya Pak Dedi. Ya sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Marisa tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Dedi. Kemudian juga tadi saya juga sudah mengamati jalannya coaching yang sudah dilakukan Bu Marisa dengan Pak Dedi, sudah berjalan sesuai dengan kompetensi yang Bu Marisa ingin capai, yaitu dengan mendengarkan secara aktif ya dari yang Pak Dedi sampaikan. Di sini saya melihat Bu Marisa sudah fokus dengan lawan bicaranya, sudah merespon dengan baik, dengan menyimak dengan baik dengan lawan bicara dengan Pak Dedi. Kemudian
Bu Marisa juga sudah melakukan langkah-langkah pada alur tirta, baik itu dari tujuan yang sudah ditanyakan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian juga tanggung jawab. Tingkatan tanggung jawab perlu sedikit dikembangkan. Ya, karena itu tadi sudah nampak di diri Bu Marisa, saya alur tirtanya sudah luar biasa. Bagus sekali pada saat Bu Marisa mengajukan pertanyaan melalui melalui alur tirta. Kemudian fokus terhadap lawan bicara juga sudah luar biasa. Nah, saya ingin sedikit menanyakan ke Bu Marisa, untuk selanjutnya, untuk kedepannya, apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Marisa? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu pertanyaan yang berbobot ya. Pertanyaan yang kan kata Wadah di tanggung jawabnya diulik lagi gitu ya. Mungkin saya mengembangkan pertanyaan berbobot saya karena tadi fokus di mendengarkan aktif, jadinya pertanyaan berbobotnya mungkin ada satu hal yang harus diulik, dikembangkan lagi gitu Mbak dari insya Allah nanti ke depannya saya ingin baca pertanyaan. Iya, siap. Baik, terima kasih Bu Anda. Iya, sama-sama. Sudah jadi pengamat saya, jadi saya tahu nih mana yang kurang saya dari saya dan mana yang baiknya. Iya. Sama-sama Bu Marisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.